Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Fajar dari kelompok Legend dan ini adalah presentasi asesmen natif AR. Iya, pada presentasi asesmen tugas natif AR ini saya akan menjelaskan proses bagaimana saya membuat tugas asesmen natif AR ini. Ya, bisa dilihat di sini saya menggunakan banyak sekali aset, ada material, ada font, mesh dan lain-lain. Ya, ini juga saya membuatnya dari scratch ya. Kalau diartikan buat sendiri. Nah, di penjelasan presentasi ini yang awal itu saya akan menjelaskan pembuatan UI asetnya, yaitu kayak seperti button dan logonya. Terus saya akan jelaskan lagi tentang 3D object yang saya pakai. Ya, ini juga saya ngebuat sendiri, terus texturingnya juga untuk 3D object itu dinamakan UV unwrapping. Lalu saya akan menjelaskan ngekspor aset-aset yang sudah saya buat. Ya, nanti aset yang sudah saya buat saya ekspor ke Unity, terus baru penjelasan cara membuat AR natifnya. Ya, dimulai dari pembuatan asetnya dulu. Nah, di sini saya akan membuat dari scratch ya untuk buttonnya dulu. Ya, nanti bakal diimplementasikan di native AR-nya. Ya, setelah saya selesai membuat aset buttonnya, nah di sini saya beralih ke pembuatan logonya. Nah, logonya sendiri juga saya membuatnya dari scratch. Logonya ini berdasarkan nama si karakter objeknya. Jadi temanya kita itu Apex Predator, yaitu binatang buas ya. Konsepnya juga nanti objeknya itu berbentuk seperti kartun gitu. Jadi untuk logonya sendiri ini adalah nama si objeknya tersebut. Nah, di sini berhubungan saya nanti objeknya hewan singa, ya saya pakai nama Fred. Ya, untuk selanjutnya ini
masuk ke bagian 3D asset ya. Ya, ini kebetulan 3D assetnya udah pernah saya buat project sendiri. Paling di sini cuman saya jelasin tentang UV unwrappingnya. Nah, UV unwrapping ini sendiri ini krusial si sistem Unity. Jadi di sistem Unity tersendiri itu dia memerlukan UV unwrappingnya. Nah ini nih. Nah ini nih diperluin untuk nanti diekspor ke Unity dan jadi objeknya tuh ada teksturnya. Ini ada banyak bagian-bagiannya. Nah ini nih kuncinya nanti untuk mengimplementasi tekstur suatu objek dari Blender ke Unity. Ya ini ekspor aja, simpan ya. Ini langsung masuk ke GIMP. Nah GIMP ini yang ngisiin warnanya. Nah di sini baru kita pakai yang tekstur UV tadi, yang unwrap tadi, masukin ke GIMP ini. Nah GIMP ini sendiri tuh software yang biasanya dipakai 3D artist ya untuk texturing ya. Ya ini lanjut pemakaian GIMP ya. Jadi di sini tuh sebelumnya ini nggak ke-record ya. Di samping itu ada layer-layernya, itu harus dibuat dulu. Jadi untuk menentukan warnanya ini untuk siapa. Nah ini yang saya kasih di layer pertama itu kayak primary body colornya. Jadi ini untuk badannya, warna badannya si Fred nanti. Ya, nah karena si Frednya ini seekor singa, ya jadi ya saya ngepasin aja warna singa itu warna apa gitu ya. Itu. Jadi untuk implementasinya yang lain juga harus, jadi bakal beda-beda pewarnaannya, dan layernya juga tidak boleh hanya satu aja, jadi harus dipisah-pisah. Nah ya ini yang terakhir ya, warna rambut singanya ya. Jadi kalau udah semua seperti ini nanti kalau mau diekspor si full body yang UV unwrap-nya itu harus di hide dulu ya. Ini tinggal diekspor, di save, yaitu kita bisa lihat tempat save-nya di mana. Nah ini tuh, nah gini jadinya gitu. Ini tuh diimplementasikan dulu di UV unwrap-nya si Blender dulu. Kita ngelihat jadinya hasilnya yang udah dari game itu tadi itu gimana. Nah ini kita open. Nah, jadi itu simetris ya. Jadi ini tinggal dipakai aja di teksturnya Blender, namanya full body iya. Nah ini kalau dilihat, nah jadinya seperti ini ya. Pada bagian ini tinggal masukin aset-aset yang udah dibuat tadi ya. Ini awal UI asset tadi yang udah dibuat, ini tinggal pengen mau dimasukin di Unity.
ini lanjutannya. Ini sebelumnya kita buat sebuah material di direktori material. Ini smoothness-nya diatur-atur aja, sesuaikan keinginan. Terus nah ini material ini nanti diisi sama tekstur, tapi untuk tekstur itu jangan dimasukin di material tadi yang tempatnya fret. Nah ini masukinnya di sini. Nah jadi masukin itu materialnya, sekarang udah ada gambarnya. Nah baru ini materialnya ditarik di situ. Nah sekarang objeknya sudah ada teksturnya. Ya setelah semuanya udah dari UI dan objeknya dan diekspor, diimplementasikan di Unity, sekarang saya menjelaskan untuk konfigurasinya. Ya ini script-scriptnya dimasukin tuh. Ini yang pertama itu image kamera. Ya kita buat, diatur aja. Ya ini raw image ini nanti dibuat stretch biar pas sama kanvasnya. Nah ini saya ngatur ketinggiannya. Nah saya pengen si image nya tuh kameranya di tengah aja gitu, jadi nggak mau stretch. Nah ini tinggal kita kopas saja. Ini masukin ke script ya, Visual Studio di script ini, tinggal di save. Ya ini kita tes, masukin scriptnya, dimasukin di image kamera, kita tes. Ya ini bisa. Ya selanjutnya ini interaksi transformasi. Ya ini saya cari dia pemakaiannya itu mouse rotator ya. Rotator ini itu nanti kayak biasa kita buat scriptnya, terus di copy nama kelasnya. Ya ini dibuat dulu, create script. Nah ini kopas saja nama tadi yang di copy paste saja kodenya, paste, Ctrl S, di save. Nah ya ini tujuannya untuk objeknya kena interaksi transformasi. Nah ini dimasukin di objeknya. Nah ini rotation tabnya saya cuma pilih horizontal saja, speednya saya atur 25 ya. Nah, terus kita tes ya, hasilnya objeknya bisa diputar. Ya yang selanjutnya ini setelah udah interaksi transformasinya, ini sekarang membuat script interaksi non transformasi. Nah ini bisa ya, dari sini saya bisa aja memakai cara seperti ini ya gitu, tapi saya pengen cara yang lain. Pakainya itu dia activate game object via listener. Ini diklik aja kayak biasa, kita copy class-nya, terus buat script dengan nama tadi yang sudah dikopas. Ini di copy ya, terus si scriptnya yang satu non transformasi ini dimasukin di objek ya. Nah ini ada pengaturannya, objek toggle-nya, hide button sama show buttonnya. Ini tinggal di drag drop aja, ini tinggal di tes. Ini adalah pengujian interaksi non transformasi. Nah, ini kita hilangkan ya, bisa dipanggil lagi bisa. Nah jadi tugas sudah selesai.
Ya, sampai di sini presentasi yang saya buat. Tugas asesmen 1 telah selesai. Ya, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.